Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ahmad Rizal Bakri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pangkal Pinang dari SD Negeri 14 Pangkal Pinang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Pada video kali ini, saya akan menerapkan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi berfokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Dimas sudah beberapa kali datang terlambat ke sekolah. Dia beralasan selalu tidur larut malam karena disebabkan bermain HP, sampai akhirnya dia telat bangun pagi dan terlambat datang ke sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Pagi Dimas. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sudah sarapan Dimas? Sudah Pak. Sudah. Dimas tahu tidak kenapa Dimas Bapak panggil ke sini? Tidak Pak. Tidak tahu? Tidak. Baik. Bapak tadi mendapat laporan dari guru olahraga. Katanya Dimas pagi tadi terlambat ya pada saat jam pelajaran olahraga. Iya Pak. Iya. Minggu kemarin juga Dimas pernah terlambat pada saat jam pelajaran Bapak, betul? Betul Pak. Menurut Dimas, seingat Dimas berapa kali Dimas itu sudah terlambat? Sudah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Ya. Ya nggak apa-apa. Terlambat itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Namun yang terpenting kita harus bisa menghargai, ya. Kita juga harus bisa belajar dari hal tersebut supaya kedepannya menjadi lebih baik. Setuju Dimas? Setuju Pak. Dimas, Iya Pak. Bapak tahu ketika kamu terlambat itu pasti ada alasannya. Mengapa kamu melakukan itu? Karena saya main HP Pak dan tidur larut malam. Oh, seperti itu. Ya. Kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Pak. Masih ya? Ya. Menurut kamu ketika kita datang terlambat, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Belum. Terus keyakinan kelas apa yang sekarang ini kamu langgar menurut kamu? Disiplin Pak. Disiplin. Apakah menurut kamu disiplin itu penting? Penting Pak supaya kita bisa menghargai waktu dan kita juga tidak ketinggalan pelajaran. Benar, Dimas. Menghargai waktu itu penting dan bermanfaat untuk kita. Misalnya seperti dapat menghargai orang lain, kemudian manfaatnya juga pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk, kemudian kita juga melatih kepedulian. Iya Pak, saya menyesal dan saya mohon maaf dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik Dimas, kalau kamu memang menyesal, kira-kira apa yang nanti akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan berhenti main HP Pak dan tidur lebih cepat Ya, agar bangun lebih lebih cepat. cepat. Ya, baik Dimas. Oke Dimas, kita sudah menemukan solusi agar kamu tidak datang sekolah terlambat lagi, ya. Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tuamu
supaya kamu lebih diperhatikan di rumah sehingga kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, Pak. Ya, sekarang Dimas boleh kembali ke kelas ya Dimas ya. Ya, baik, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Halo, nama saya Dimas, murid Pak Rizal kelas 5B. Terima kasih ya Pak, saya senang sekali karena telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih ya Pak. Kasus kedua, Nada tidak mau diajak bermain oleh teman sebangkunya karena Nada sedang fokus mengerjakan tugas dari guru. Dia tidak terima diganggu, ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Nada, Waalaikumsalam, Pak. apa kabar Nada hari ini? Baik, Baik, sehat ya Nada ya? ya sehat. Nada tahu tidak kenapa Nada Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Tidak tahu. Tadi ada teman Nada yang melaporkan ke Bapak bahwa Nada itu marah-marah dan memaki-maki teman Nada yang bernama Inayah di kelas. Apakah itu benar? Iya, Pak, itu benar. Soalnya dia mengajak saya bermain saat saya sedang mengerjakan tugas. Oh seperti itu. Ya, Ya Pak. wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak berada di posisi kamu, Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Inayah pada waktu itu? Saya marah kepada ibunya dan memaki dia. Tanpa saya sadari, saya melempar buku yang ada di depannya. Begitu. Tapi kamu melakukan itu pasti karena ada alasannya ya. Iya, Pak, soalnya dia mengganggu saya dan mengajak bermain saat saya sedang fokus mengerjakan tugas. Jadinya saya terganggu terhadap ulah-ulahnya. Oh ya wajarlah kalau kamu marah-marah karena kamu sedang fokus mengerjakan tugas ya. Iya, Pak. Ya, tapi Bapak menghargai usaha kamu yang tidak berbuat lebih jauh daripada itu. Misalnya memukul dia ataupun mendorong dia hingga jatuh. Namun kita kan punya keyakinan kelas kan. Iya, Pak. Nah, menurut kamu memaki terus marah-marah sama Inayah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Baik, kalau memang tidak, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar menurut kamu, Nada? Saling menghormati teman dan saling menyayangi teman. Menurut Nada, apakah menghormati dan menghargai teman itu penting buat Nada? Penting, Pak. Penting ya, kalau menurut kamu itu penting, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan selalu mengucapkan istighfar. Ya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Pak. Saya bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus tetap bersabar dan selalu beristighfar. Jika ada teman yang mengganggu saya akan melaporkannya kepada Bapak saja. Baik, betul sekali tindakan kamu Nada ya. Seperti itulah yang harus kamu lakukan ya. Nada harus tetap sabar dan juga semangat ya. Ya, Baik, sekarang Nada boleh kembali ke kelas. halo, nama saya Nada, murid Pak Rizal dari kelas 5B. Saya senang sekali diajak diskusi. Saat diskusi dengan Bapak, saya menjadi lebih bisa mengendalikan diri dari amarah yang disebabkan oleh teman sekelas saya. Diskusi dengan Bapak, saya tidak merasa terpojok sama sekali. Terima kasih ya, Pak. Baiklah, demikian praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa di sekolah saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.